Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Menanggapi firman-Nya. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan hari ini bertanya kepada kita, bagaimanakah aku menerima sabda Tuhan? Apakah aku sungguh mendengarkan, atau hanya mendengar sabdanya sepintas dan melupakannya? Melalui perumpamaan seorang penabur, Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengubah cara hidup, agar kita semakin setia, semakin mendengarkan, semakin menanggapi sabda Tuhan, dan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Nabi Yesaya menubuatkan kepada kita bahwa sabda Tuhan akan senantiasa menyertai dan berkarya sepanjang hidup kita. Dari pihak kita dibutuhkan kerjasama dengan Allah agar kita mencapai pertumbuhan dan kesuburan rohani. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah memiliki karunia Roh Kudus, namun kerap kali kita tidak menanggapinya. Oleh karenanya, kita membutuhkan karunia Allah agar sungguh menjadi manusia baru. Tuhan Yesus tidak letih memanggil kita dan membisikkan sabdanya ke dalam telinga dan hati kita. Mari kita dengarkan dan berjuang dalam pertumbuhan rohani. Jangan sampai kuasa kejahatan dan godaan dunia menghalangi kita untuk berbuah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami senantiasa mendengarkan
dan menanggapi sabdamu dengan setia, agar berbuah dalam kehidupan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.